Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina wa murabbina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita harus bersyukur bagi hari ini menunaikan ibadah di Masjid Baitus Salam. Kita sehat semuanya. Mari kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk belajar al-Islam lebih banyak lagi, agar kita bisa lebih menikmati agama ini, dan semoga Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan meridhai apa yang kita kerjakan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur itu adalah ibadah yang sangat penting dan merupakan kewajiban kita untuk mengikat nikmat. Asyukru qaidun ni'am, ya. Syukur itu pengikat nikmat. Wa idza fakkal qaid taratin ni'am min kulli fajj. Kalau nikmat itu tidak diikat, maka dia akan bisa lepas dari berbagai macam penjuru. Dan syukur itu adalah merupakan ibadah yang menjaga nikmat kita dan menarik nikmat yang lain. Asyukru lin-ni'mah hafidun lin-ni'amil mawjud wa jalibun lil-ni'amil mafqud. Jadi bersyukur itu menjaga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini, dan jalib itu menarik nikmat yang belum ada pada kita. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, di sini ada taukid. Nun taukid itu artinya penegasan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya emphasis. Sungguh kalau kalian itu bersyukur, aku tambah. Akan ditambah lagi nikmat itu. Kemudian wala in kafartum, kalau sebaliknya ditutup nikmat itu, tidak disyukuri, disalahgunakan, Allah tidak memberi ancaman akan dicabut. Allah hanya mengingatkan, inna adzabi lasyadid, hati-hati, siksaku itu sangat pedih, ya. Nah saudara-saudara, ini penting saya kedepankan karena kita sudah lama tidak pengajian. Saya sudah 2 tahun ini, baru menginjak lagi nih sekarang ini, ya. Waktu 2 tahun ini tidak sedikit, saudara-saudara, tapi rasanya sebentar. Apa dibalik itu hikmahnya? Dibalik itu adalah kita harus lebih cermat memanfaatkan waktu ke depan. Dalam sebuah diskusi pendidikan beberapa waktu yang lalu, saya mendapat informasi yang penting dari seorang pakar pendidikan yang mengatakan bahwa selama anak-anak kita sekolah dengan daring ini, itu ilmu yang terserap hanya 40%, kurang lebih. Jadi artinya saudara, kalau anak kita kelas 1 kelas ini, artinya harus dikompensasi. Jadi sekarang ini saudara-saudara, harusnya kita mengkompensasi kekurangan karena kita tidak tahu jatah saya dan Anda ini masih berapa lagi, begitu. Maka hikmah yang diambil dari pandemi yang mendunia ini itu adalah kompensasi ke depan. Kita harus lebih banyak belajar, kita harus lebih banyak beribadah. Yang hilang-hilang itu harusnya kita usahakan untuk diganti. Artinya kita berusaha untuk lebih baik, bersedekah misalnya. Banyak orang tidak ke masjid, dan untuk menarik orang ke masjid lagi itu tidak mudah. Masjid itu kita tinggalkan, ya.
Dan saudara-saudara, saya sebelum lupa ini saya sampaikan, kita sholat berjarak ini daruri. Wad darurah tubihul mahdurah, wad darurah tuqaddar biqadarih. Kita sholat dengan berjarak ini darurat, dan darurat itu ada waktunya. Sekarang sudah tidak boleh lagi sebenarnya. Kalau kita sholat seperti ini terus, ini berarti sholat kita tidak sempurna. Di Masjid Al-Hikmah sudah lama, biasa, sholat biasa. Yang penting kita menjaga kesehatan, dan insya Allah kalau di masjid itu aman. Kalau Anda sekarang ini ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli pandemi ya. Mungkin, kemungkinannya kecil sekali ya. Misalnya Anda itu ke tempat yang jorok, kemudian orangnya berjejal, barangkali itu masih bisa ya. Walaupun kecil sekali sekarang itu. Tapi kalau di masjid ini saya kira, saya menganjurkan saja sekarang ini, kewajiban saya untuk menganjurkan, seharusnya sudah sholat sempurna. Sholat kita sekarang ini tidak sempurna kalau kita terus seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini saudara-saudara, nanti sampai di rumah dibaca surat Al-Ahzab 21. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, ayatnya nomor 21, bahwa pada diri Rasulullah itu adalah uswah, itu qudwah, percontohan. Hasanah itu yang indah, yang baik, dari tidak untuk semua orang. Allah menyatakan liman kana yarjullah, untuk orang yang selalu mendambakan Allah, wal yaumal akhir, mendambakan hari kemudian. Hidupnya tidak dipenjara oleh urusan duniawiyah ini, sebab mereka meyakini dunia ini bakal kita tinggal. Dan kita sudah diberi contoh oleh Allah selama pandemi ini, banyak teman-teman kita yang meninggal, banyak saudara-saudara kita, guru kita, ulama yang meninggal tidak kurang dari 900 selama 2 tahun kemarin itu yang tercatat. Dokter itu pada bulan Juli yang lalu, saya waktu memberi ceramah melalui Zoom itu tercatat 640 waktu itu. Sekarang mungkin lebih. Ini semua adalah contoh bahwa kita nanti bakal seperti mereka. Alhamdulillah kita ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga kita, mungkin keluarga saya ada lebih dari 10 atau 15 orang yang meninggal karena ini. Sekarang sudah lewat waktunya, alhamdulillah. Dan percontohan Rasulullah ini adalah percontohan yang terbaik, tersempurna, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mendambakan Allah, orientasinya itu orientasi akhirat ya. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu lebih mudah belajar dari matanya dibanding telinganya, apalagi anak-anak kita. Kalau Anda akan mengajarkan anak-anak itu disiplin, jangan hanya diberi pidato, kamu harus bersih, kamu jangan. Tapi anak-anak harus diberi contoh ya. Kemarin dalam ceramah saya mengingatkan, hati-hati saudara, jangan mendidik anak jadi koruptor. Saya berpikir, kenapa sih sekarang ini kok koruptor itu banyak sekali ya. Tiap hari kan berita itu mesti ada korupsi kan. Bahkan korupsinya itu, kalau dulu mungkin yang korupsi orang-orang yang kurang agamis, barangkali orang-orang yang orang. Ini baru terjadi sekarang ini. Yang pakai jilbab di pengadilan banyak ini sekarang ini. Ini ada apa ini? Harus dibaca. Harus dibaca, kita ini harus membaca. Perlunya kita melihat itu. Nah, Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita sholat, Nabi tidak mengatakan sholatlah yang khusyuk, sholatlah sofnya yang rapi, tidak. Tapi Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat saya sholat ini, kamu tiru. Nah, Rasulullah setiap hari kalau sholat fardu keluar dari rumahnya ke masjid, itu harus ditiru. Kemudian Rasulullah kalau memimpin sholat,
menjadi imam, itu Rasulullah pertama kali memerintahkan safnya yang rapi. Para sahabat itu yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital. Mereka itu kalau sholat safnya seperti pada waktu perang. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Sayyidina Umar itu kalau sholat ada pedangnya di situ. Kalau ada yang kurang lurus diginikan sama pedangnya Sayyidina Umar itu. Shaf itu rapi sekali. Diperintahkan oleh Rasulullah begitu. Jadi kita harus meniru bagaimana Rasulullah berdoa, bagaimana Rasulullah bersedekah. Rasulullah kalau bersedekah itu tidak seperti umumnya kita begini kalau sedekah ya. Ini saya kasih kamu, tidak. Tapi Rasulullah meletakkan uangnya di sini. Kamu ambil uangnya ini. Supaya apa? Supaya tanganmu nanti di atas, tidak di bawah terus. Di anna yadil al-ulya khairun min yadis sufla. Ini praktek-praktek seperti ini harus ditiru. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha itu kalau sedekah, saudara, uang dinarnya itu, koinnya itu dicuci bersih. Lalu ditanya, kenapa wahai Ummul Mukminin, kenapa dicuci? Dia bilang, saya titipkan di tangan Allah sebelum saya letakkan di tangan fakir miskin. Karena Allah suka dengan yang baik, Allah suka dengan yang bersih. Masya Allah. Jadi artinya apa saudara-saudara? Kalau kita itu bersedekah, itu jangan memilih yang kita tidak suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah menyatakan kamu tidak bisa meraih surga sebelum kamu berani menginfakkan sesuatu yang kamu suka. Allahu Akbar. Setelah ayat ini turun, saudara, ada seorang sahabat namanya Talha, Abu Talha atau siapa. Dia punya kebun, dan kebun itu kebun yang terbaik. Posisinya itu berada di depan Masjid Nabawi yang sekarang ini. Jadi mungkin sekarang sudah masuk di dalam masjid itu. Dan Rasulullah kadang-kadang itu mampir di situ kemudian minum. Lalu ayat ini turun. Lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak bisa engkau akan mencapai kebajikan yang sejati itu surga sebelum berani mensedekahkan yang Anda suka. Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai ini, Bayruha namanya, pohon kurma yang paling baik, yang paling bagus buahnya ini. Kalau ini saya sedekahkan ya Rasulullah, apa saya dapat itu? Kata Rasulullah, bakhin. Selamat kamu ya. Ini adalah sedekah yang istimewa. Diserahkan oleh Talha ini, diserahkan kepada Rasul. Saya sedekahkan ya Rasulullah. Pagi harinya anaknya lari ke situ mau ngambil, kata bapaknya, jangan, ini sudah bukan milik saya ini. Ini sudah milik orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan begini, ini saya terima. Lalu kamu sedekahkan ini kepada kerabat-kerabatmu, kata Rasulullah. Karena kerabat itu harus didahulukan, disedekahkan saudara-saudara. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya yang kaya-kaya itu, begitu sedekahnya dikeluarkan semakin banyak rezekinya, semakin barokah. Makanya saudara, sekarang ini kan zaman sulit, ya, jangan takut bersedekah. Sayyidina Ali itu mengatakan begini, istamtir rizq. Kamu kalau ingin bersedekah, kamu kalau ingin rezeki, kamu buat hujan rezeki itu dengan sedekah ketika kamu sulit. Lah kalau orang berlebihan masih berat sedekahnya, apalagi sulit. Orang-orang yang bertakwa itu bersedekah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan jaya, dalam keadaan sulit bersedekah. Karena sedekah itu perilakunya mengeluarkan tapi sebenarnya menambah. Nah itu saudara-saudara, itu salah satu yang harus kita tiru. Nah saudara-saudara, sekarang kalau kita tinjau lebih jauh lagi percontohan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu
ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Manusia terbaik. Jadi kalau orang melihat fisiknya Rasulullah itu, nggak ada orang lebih baik dari Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan Allah tidak menciptakan manusia lebih baik dari Nabi. Ahsanan nasi khalqan. Khalqan itu ciptaannya. Ada seorang ulama yang mengulas bagaimana tangan Rasulullah, bagaimana alis Nabi, bagaimana hidungnya, itu indah semuanya. Tapi akhlaknya lebih baik lagi. Khalqan ciptaannya, wa khuluqa itu adalah akhlaknya. Kenapa? Lianna khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Anda bisa bayangkan Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an, sehingga dikatakan ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau orang melihat Rasulullah itu terjemahan Al-Quran, terbayang Al-Quran itu seperti Al-Quran berjalan di tengah masyarakat. Kalau kita membaca Al-Quran dan kita memahami Al-Quran, bittadabbur wat ta'ammul wat tafakkur. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, kontemplasi, dengan tafakkur, berfikir, dengan ta'ammul itu berharap dari apa yang dibaca ini, Al-Quran itu penuh barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Itu surat Shad 29 kalau saya tidak salah. Kitabun anzalnahu ilaika, itu Quran. Kitab yang aku turunkan, kata Allah, kepadamu untuk umat manusia semuanya. Kata Allah, kitab yang aku turunkan kepadamu itu mubarak, penuh barakah. Itu Quran, saudara. Jadi Quran itu aneh dan istimewa, ya. Mungkin begini, saudara, ya. Saya pengalaman belajar Al-Quran ini, ya, saya sedikit sekali saya mengerti tentang Al-Quran itu. Tapi saya menikmati Al-Quran itu kadang-kadang mengagetkan Al-Quran itu. Ayat yang saya baca ini misalnya, ya, ayat ini saya baca. Kemudian setelah sebulan saya baca lagi ayat ini. Ini nanti ada keluar lagi ilmunya itu. Seperti bersumber begitu. Tapi kalau kita tidak otak-atik berusaha untuk memahami ini, ya paling-paling kita dapat barokahnya. Makanya saudara, baca Quran ini yang ideal dan yang baik itu bukan sekedar kita dengan suara yang merdu dan tajwid yang baik. Memang harus baik, harus merdu, ya, dihafal juga. Tapi itu belum selesai. Tujuan utamanya adalah liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi, karena dia banyak barokahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, diumumkan oleh Allah, banyak barokahnya ini. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi. Kalau Anda mentadabburi ayatnya, barokahnya keluar. Nanti ada orang lain menafsirkan, ulama penafsir yang lain memberi ilmu baru, memberi ilmu lagi, memberi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, ujungnya waliyatadzakkaru ulul albab. Dan yang bisa mengambil peringatan itu adalah orang-orang cerdas yang disebut ulul albab. Saya menerjemahkan ulul albab itu cendekiawan Qur'ani. Tidak semua cendekiawan mengerti Al-Quran, walaupun mengerti bahasa Arab. Yang mengerti Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, mengerti dan mentadabburi. Jadi membaca Al-Quran itu ada tadabbur, ada tafahum, ada tama'un, ada tatbik terakhirnya. Tatbik itu implementasi. Jadi kalau kita menikmati Al-Quran itu dibaca dengan suara yang merdu. Bahkan dianjurkan kalau baca itu jangan dibatin, dibaca dengan suara supaya telinga kita mendengarkan, otak kita berpikir, hati kita merasakan, lidah kita mengucapkan, kemudian dicoba difahami, diulang-ulang, ya, diulang-ulang.
Rasulullah itu pernah sholat subuh mengulang satu ayat saja sampai fajar. Karena ayat ini sangat menarik beliau, dan semuanya menarik ya. Tapi pada waktu itu beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat ini adalah ayat keluhan Nabi Isa ketika berpikir tentang Bani Israel yang sulit diajak itu. Lalu Nabi Isa mengatakan, ya Allah, kalau mereka itu engkau siksa, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau maafkan, engkau adalah sangat mulia. Ayatnya tidak Ghafurur Rahim, tapi Aziz. Allah sangat mulia. Itu ayat itu, saudara, kalau ada orang bertanya kepada saya mencoba menjawab ayat ini. Misalnya pernah saya ditanya oleh seorang mu'alaf, ibunya sudah meninggal, tapi bukan orang Islam. Lalu dia bertanya, apa boleh saya doakan? Karena ada larangan kan? Tidak bisa kalau orang sudah meninggal dunia bukan orang Islam, kita tidak boleh mendoakan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi menggunakan ayat ini, kalau engkau siksa ya Allah, itu adalah hambamu juga. Ini doanya Nabi Isa ini. Mengatakan itu banyak. Tapi kalau engkau maafkan, engkau maha mulia dan maha agung. Bukan Ghafurur Rahim di sini ya. Maha mulia dan maha agung. Artinya apa? Diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan, wah, nanti bisa mendapat ampunan. Enggak bisa, karena kalau sudah musyrik atau kafir itu selesai. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini membuat Rasulullah itu susah, dan ayat itu dibaca berulang kali sambil menangis sampai pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, ayat ini surat Al-Ahzab 21 ini adalah contoh yang baik. Dan cara hidup Rasulullah itu adalah ahsanan nasi dzikran wa syukran wa du'aan. Itu Rasulullah. Orang yang paling baik dan paling banyak dalam hidupnya mewarnai kehidupan itu dengan zikir. Makanya ayat ini kan mengatakan percontohan untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal wa dzakarallaha katsira. Orang yang banyak berzikir. Jadi kalau orang tidak banyak berzikir, tidak termasuk dalam ayat ini. Nah, sekarang kita bertanya, apakah kita banyak berzikir? Islam itu tidak bisa dengan rasio saja. Islam itu otak digunakan, tetapi hati disentuh dengan banyak berzikir. Nah, Rasulullah itu banyak berzikir. Saya beri contoh misalnya ya. Ini saya mau berangkat di sini, saya pakai sarung, pakai baju, pakai serban ini, pakai peci. Saudara juga begitu, pakai peci, pakai serban, mungkin pakai masker tambahannya ini ya. Saya tanya pada semuanya ini ya. Pada waktu pakai baju begini, Anda pakai bismillah apa enggak? Pada waktu pakai masker, Anda pakai bismillah apa enggak? Pakai celana. Kita pakai celana itu memasukkan kaki 2 kali. Itu harusnya itu kalau mau meniru dzikran katsira itu kaki pertama bismillah, kaki kedua bismillah. Kapan kita itu bermaksiat? Kapan kita itu berbuat? Ketika kita sudah lepas dari Allah. Ada seorang teman saya, saudara, seorang akademisi, ya. Kalau nggak salah sudah guru besar waktu itu dia, ya. Itu urusannya kecil saja, sepele. Dia masuk kamar mandi, lalu tergelincir sedikit saja, jatuh, ininya tersentuh, mungkin bagian kamar mandinya retak di sini. Sebentar saja ya peristiwanya retak. Itu dia harus pakai kip berbulan-bulan. Saya tanya, pada waktu itu pakai bismillah apa enggak kamu? Ada orang kakinya patah gara-gara pakai celana. Lalu orang itu memberi nasihat kepada saya, kamu kalau pakai celana jangan berdiri. Kan kadang-kadang kita berdiri lalu jatuh, Pak. Coba Anda robah sekarang ini hidup itu dengan zikir. Apa repotnya zikir? Anda diberkahi, diselamatkan, dapat pahala. Itu cara hidup Rasulullah SAW. Dzikran katsira, syukran katsira, duaan katsira. Saudara-saudara, mungkin saya beli ilustrasi ya. Begitu besarnya perhatian Rasulullah kepada semua benda. Saya tidak tahu Rasulullah punya ballpoint apa tidak. Tapi Rasulullah punya sisir.
Rasulullah punya cermin. Cermin Rasulullah, sisir Rasulullah diberi nama semua itu. Semua ada namanya. Cerminnya kalau nggak salah namanya Midallah. Diberi nama Rasul. Kenapa ini? Dihargai karena cermin ini berjasa. Itu Rasulullah SAW. Ini apalagi mata saya ini ya Allah, mata kita ini. Saya rasanya hiburan yang paling banyak saya nikmati di rumah itu baca buku. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, sudah berpuluh tahun ini mata ini dipakai. Masya Allah. Lalu Anda tidak bersyukur. Jadi, kenapa kok dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit hamba Allah yang bersyukur, yang banyak itu kan syukuran, Mbak. Syukuran itu gampang. Yang bersyukur itu pakai ilmu. Bersyukurlah, ya. Lalu berdoa. Berdoa yang banyak. Anda dapat pahala, Anda dapat harapan yang Anda minta itu mungkin dikasih oleh Allah. Saya tutup dengan doa Rasulullah SAW. Doa ini adalah disebut doa il-makrub, orang yang lagi susah. Dan corona ini adalah termasuk al-karb, ujian yang berat ini ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, ya waktu masih rame-rame corona itu, Pak, kenapa doanya orang-orang itu kok tidak tembus ya? Masa ya sudah berjuta-juta orang ini berdoa supaya corona ini berhenti, kok nggak berhenti-berhenti gitu loh. Mana ini? Apa doanya tidak berguna? Saudara-saudara, mustahil wa alaf mustahil. Allah tidak menerima doa itu mustahil, nggak mungkin. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, saya terima doanya. Tapi kalau ada doa tidak diterima, yang salah bukan yang menerima doa, tapi yang berdoa harus dikoreksi. Ada orang berdoa, saudara, di depan Rasulullah, tangannya diangkat, lalu Rasulullah mengatakan, kaifa yustajabu lahu wa akluhu min haram wa libasuhu min haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Bagaimana orang ini mau diterima doanya? Rasulullah tahu orang itu. Bajunya dibeli dari uang haram. Makannya dari makan haram. Kalau kita tidak makan babi itu gampang. Tapi bisa Anda makan yang tidak mengandung riba. Bisa Anda berbisnis yang tidak pakai bohong. Ketika Anda berbisnis, ini jualan masker ini halal. Lalu pada waktu transaksi bisnis, misalnya ditawar gitu ya, wah ini modalnya saja belum, bohong sampai. Ini yang halal ini lalu menjadi haram. Betapa banyak haram-haram di negara kita ini. Anak-anak kita dididik sejak kecil itu, saya mengatakan jangan-jangan ya, koruptor-koruptor ini salah didik ini dulu. Dan jangan-jangan kita juga masuk di situ. Contoh, ya, kadang-kadang ibu kita ini kalau mau pergi kemudian supaya anak-anak tidak ikut, jangan ikut, ibu mau ke dokter, ibu mau ke mall ini, tapi ngomongnya ke dokter. Jangan dikira itu bukan bohong. Apalagi kalau misalnya bapak ada telepon terus anaknya bilang bapak tidak ada, itu bibit korupsi di situ, Pak. Dan ini dianggap gampang. Gimana doa kita ini? Jadi kalau doa kita ini sulit, ini yang dipertanyakan bukan doanya, ya, tapi kita. Namun, walaupun demikian, jangan berhenti berdoa. Anda berdoa itu diterima atau tidak diterima, itu Anda berpahala karena doa itu adalah ibadah. Nah, doa yang saya maksud adalah ini sebagai penutupnya, doa Rasulullah ini doa untuk menghilangkan susah yang berat itu. Al-karb itu lebih dari huzun. Huzun itu susah. Al-karb makrub, orangnya makrub namanya. Itu doa yang berkepanjangan, problem yang berkepanjangan dan banyak orang punya. Termasuk corona ini kan. Tapi alhamdulillah corona ini sudah terangkat insyaallah ya. Doanya berbunyi Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain
waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Coba doanya Rasulullah ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan dibiarkan saya bertumpu pada diri sendiri walaupun sekejap. Saya sekarang ini berbicara ini, kalau tidak diberi rahmat Allah, saya nggak bisa berbicara ini. Tapi kalau dengan doa ini kita ekspresikan di hadapan Allah. Jangan saya dilepas ya Allah. Kadang-kadang orang itu bermasalah hanya karena satu kalimat. Anggota DPR sekarang itu kan karena satu kalimat lalu menghina orang Sunda. Satu kalimat loh itu. Panjang urusannya. Jangan dikira kalimat ini asal ngomong ya. Rasulullah minta tolong kepada Allah, jangan saya dilepas ya Allah walaupun sekejap saja. Sekejap mata jangan dilepas, supaya dijaga terus dengan rahmat. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, urusan saya minta dibuat baik semuanya. Lalu ujungnya la ilaha illa anta. Ini adalah tauhid. Kesimpulannya, ulasan dari doa ini adalah kalimat tauhid. Mengokohkan kita dengan la ilaha illallah dan membersihkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan, dan ini adalah bukti yang jelas bahwa kalau kita mengalami kesusahan, yang paling dahsyat pengaruhnya adalah kita kembalikan urusannya kepada Allah dengan tauhid yang kuat. Banyak orang berdoa tapi tauhidnya tidak kuat. Maka dari itu saudara, orang berdosa itu wajar, dan setiap hari orang berdosa, tapi jangan sekali-kali mendekati kemusyrikan. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni doa syirik. Maksudnya apa? Kalau orang meninggal dunia masih membawa syirik, tidak diampuni. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, insya Allah diampuni. Orang mati meninggal dunia disolati, itu didoakan itu. Doa itu akan berguna kalau dia tidak syirik. Maka jangan mendekati kemusyrikan. Dan perbanyak zikir la ilaha illallah. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Yang banyak zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling disuka Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang banyak istighfar. Anda coba ya, Anda istighfar satu hari 300 kali. Anda coba selama 1 bulan, pasti nanti Anda akan berubah. Kenapa saudara? Istighfar itu membersihkan. Kalau kita istighfar sekali tempo, kalau ingat dosa baru istighfar, itu tidak ngefek, kata anak-anak sekarang ini. Tidak ngefek. Jadi harusnya itu dzikrun katsira. Bedanya kita dengan orang munafik itu berzikir sedikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik. Kita, ya ayyuhalladzina amanu, tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah zikir yang banyak. Lalu ada orang bertanya kepada seorang ulama, berapa ukurannya banyak itu? Dari ijtihadnya dia, dari pengalaman dia memberi angka 300. Jadi kalau Anda misalnya berzikir, istighfar 300 itu cuma 7 menit, saudara. Astagfirullahaladzim. Anda duduk, Anda coba istighfar 300 itu, enggak lama, maksimal 10 menit. Bersolawat 300 kali, itu mungkin 1/4 jam. Anda bagi saja, pagi 10, pagi 100, siang 100. Kalau Anda kerjakan ini, kemudian istiqomah lah, ini istiqomahnya ini yang sulit. Kalau Anda istiqomah kerjakan ini, nanti Anda akan merasakan sesuatu itu setelah Anda istiqomah. Karena agama ini, hadzal din la yuqtaf thamaruhu illa bil istiqamah. Agama ini tidak bisa dinikmati lezatnya kecuali dengan istiqamah. Kenapa banyak orang tidak bisa khusyuk sholat? Karena dia belum istiqamah berkhusyuk. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati Al-Quran? Dibaca tapi nggak ada rasanya. Karena belum istiqamah dalam membaca dengan tafakkur dan tadabbur. Kalau istiqamah walaupun sedikit, insya Allah akan berpengaruh. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.